you and me. This got to do with you. You're one-to-one, you... Hey. Film diawali dengan memperlihatkan satu kelompok gangster yang sedang merampok rumah warga. Diberitahu kalau kelompok gangster ini sangat kejam, dan bahkan tidak ada satupun orang di kota itu yang berani berurusan dengan mereka. Lalu di waktu yang sama tetangga si pemilik rumah tak sengaja melihat aksi mereka, sehingga sang ketua gangster langsung mengancamnya. Bahkan si ketua juga berniat akan menghabisinya, namun beruntung ia mengurungkan niatnya dan melepaskan si tetangga. Kemudian adegan berpindah ke Spanyol, dan kita akan diperkenalkan dengan seorang pria paruh baya bernama Richie, yang sedang latihan menembak. Dan diketahui kalau Richie ini adalah orang Inggris yang tinggal di Spanyol, dan ia juga nampak memiliki banyak harta, sehingga jelas ia bukan orang sembarangan. Really? Tak lama dari itu Richie pun pergi makan di sebuah resto, bersama anak perempuannya yang amat sangat cantik. Dan di sini, Richie bercerita kalau ia sangat rindu dengan kakaknya yang ada di Inggris, dan ia juga berniat akan datang ke sana untuk menemuinya. Make sure he's sober enough to get on the plane. Kemudian adegan beralih ke Inggris, dan di sini memperlihatkan beberapa orang yang sedang membicarakan Richie di masa lalu. Lalu tak lama salah satu dari mereka yang bernama Charlie mendapat panggilan telepon, dan ternyata itu dari Richie, karena Richie adalah adik kandung Charlie. Di sini mereka berdua pun mengungkapkan kerinduannya masing-masing, mengingat sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Hingga di akhir telepon Richie mengatakan kalau dalam waktu dekat ia akan pulang ke Inggris, dan tidak lain untuk menemuinya. Yeah, me too, Ruff. You're not as young as you used to be. Setelah itu Charlie kembali berkumpul, dan terlihat salah satu wanita yang bernama Lisa, yang ternyata menyukai Richie sedari dulu. Dan di sini, Lisa tanpa ragu meminta nomor telepon Richie kepada Charlie, sehingga Charlie yang baik ia pun memberikan nomor Richie kepadanya. I think I'm too scared to call him. I'll give you a couple of lessons. Pada malam harinya kita diperlihatkan kepada sepasang kekasih, yang sedang mencari tempat sepi karena mereka akan ngecerit. Namun ketika sampai di sebuah gang sempit, ternyata wanita itu akan diberikan kepada teman-teman gangster si lelaki untuk diperkaos. Yang jelas saja hal tersebut membuat sang wanita sangat ketakutan, namun apalah daya ia tidak akan sanggup untuk melawan mereka. Dan diketahui kalau lelaki yang menjebak si wanita ini merupakan ketua dari gangster Kijim, yang kita lihat di awal film tadi. Lalu salah satu anggota geng yang bernama Danny, ia pun mencoba menghentikan kelakuan teman-temannya itu, namun ia malah disentak sang ketua untuk tidak ikut campur. Hingga tak lama kemudian terlihat Charlie yang mendatangi mereka, karena sedari tadi ia mendengar suara teriakan yang cukup keras. Di sini Charlie pun langsung menyuruh si wanita untuk segera pergi, dan ia juga langsung menceramahi para gangster itu agar tidak melakukan ini lagi. Namun para gangster itu yang memang tak kenal sopan santun, ia malah menghina Charlie, sehingga membuat Charlie marah dan memukul salah satu dari mereka. Dan tentu saja hal tersebut membuat sang ketua tak terima, lalu ia menyuruh anak buahnya untuk mengeroyok Charlie, kecuali Danny. You're one-to-one, you... Hey. Setelah itu ketika para gangster itu pergi, mereka sempat berpapasan dengan Lisa teman Charlie, yang saat itu baru keluar dari bar. Lalu Lisa menemukan Charlie yang sudah terkapar tak bernyawa, hingga dengan sigap ia melaporkan kejadian tersebut kepada dua detektif polisi, dan menceritakan semuanya. Namun kedua detektif itu tetap tidak bisa menangkap para gangster itu, dikarenakan Lisa tidak melihat langsung kejadiannya, dan hanya berpapasan dengan mereka saja. Hingga Lisa yang mendengar itu tentu saja ia sangat kecewa, karena ia sangat yakin kalau para gangster lah yang telah menghabisi Charlie. The day, Miss Davis. Oh no, thank you. Setelah itu Lisa pun langsung menghubungi Richie, untuk mengabarkan kalau Charlie kakaknya baru saja tiwis dihabisi dengan Kijim. Sementara Richie yang mendengar berita itu tentu saja membuatnya sangat bersedih, sehingga ia berencana untuk segera datang ke Inggris.
Keesokan harinya kedua detektif itu mendatangi si ketua gangster tersebut, dan diberitahu kalau si ketua ini ia bernama Aaron. Di sini detektif mengatakan kalau ia tidak akan segan-segan menjebloskan Aaron ke penjara kelas berat, jika sampai Aaron dan gengnya terbukti bersalah. Dan diberitahu juga kalau sebenarnya Aaron dan gengnya ini seringkali berbuat onar, namun mereka selalu saja lolos karena kurangnya bukti. Have you seen you, Aaron? The crime scene one last time. Lalu setelah kedua detektif pergi, Aaron mengatakan kepada gengnya, kalau mereka harus segera membungkam si wanita agar tidak membocorkan kejadian kemarin, mengingat si wanita adalah satu-satunya saksi hidup tragedi kematian Charlie. Namun sebelum itu terjadi, Danny diam-diam berlari menemui si wanita, untuk mengatakan kalau Aaron dan yang lainnya, akan datang untuk mengancamnya. Dan diberitahu kalau wanita ini bernama Lauren, dan Danny langsung menyarankan Lauren untuk tetap di dalam rumah saja. Hingga tak lama terlihat Aaron yang baru sampai ke sana, dan ia langsung mengancam jika Lauren melaporkan kejadian kemarin, maka Aaron tidak akan segan-segan menghabisinya. Di sisi lain terlihat Richie yang sudah sampai ke Inggris, dan tidak lain untuk mencari tahu kronologis kematian Charlie kakaknya. Di sana ia disambut oleh mantan tangan kanannya saat dulu, dan langsung mendatangi rumah Lisa untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Lisa mengatakan kalau ia tidak melihat langsung kejadiannya, namun ia yakin orang yang menghabisi Charlie adalah para gangster kampung, yang sering berbuat onar di kota ini. Bahkan Lisa juga mengatakan kalau ia sudah melaporkannya ke polisi, namun Richie mengatakan kalau seharusnya Lisa tidak melibatkan polisi, karena itu akan menghambat saja. Setelah menemui Lisa, Richie pun lanjut mendatangi TKP, dan di sana ia bertemu dengan kedua detektif yang sedang menginvestigasi kejadian. Di sini sang detektif menyarankan Richie untuk menyerahkan kasus ini kepada polisi, dan jangan pernah bertindak atau melakukan balas dendam. Bahkan sang detektif juga tahu reputasi Richie di masa lalu, sehingga terungkap kalau Richie dulunya adalah ketua mafia paling disegani, dan ia serta teman-temannya sangat dihormati di masa lalu. Lalu Richie mengatakan kalau ia menyerahkan kasus kematian kakaknya kepada polisi, namun jelas hal itu hanya pura-pura saja, karena Richie akan menangani kasus ini dengan caranya sendiri. I know your reputation. All the fuss is about now. Pada malam harinya Lisa memberi kabar kepada Richie, kalau ia berhasil menemukan sebuah video, tentang geng Aaron yang hendak memperkaos Lauren. Di sini mereka yakin jika peristiwa yang menimpa Charlie ada hubungannya dengan Lauren, dan secara kebetulan Lisa tahu tempat Lauren bekerja. Hingga di keesokan harinya Richie pun pergi ke tempat kerja Lauren, dan Richie mengatakan kalau ia butuh informasi tentang kematian kakaknya. Dan di sini awalnya Lauren enggan mengatakan apa-apa, karena sebelumnya ia sudah diancam oleh Aaron alias sang ketua gangster. Namun setelah Richie menjelaskan kalau ia hanya ingin sedikit tahu tentang kematian orang yang telah menyelamatkan Lauren, pada akhirnya Lauren pun mengajak Richie untuk berbincang di belakang. Dan di sini, akhirnya Lauren menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan dalang di balik itu semua tidak lain adalah Aaron si ketua gangster. Nothing happens without him saying so. Di sisi lain ternyata percakapan mereka diketahui oleh seorang gadis, yang merupakan anak buah Aaron, dan ia langsung melaporkan hal tersebut kepada Aaron. Namun saat itu terlihat Aaron yang nampak tidak mempedulikannya, karena ia menganggap kalau Richie hanyalah pria tua bangka, yang sudah lemah dan tidak berguna. Kembali lagi ke Richie yang sedang berkumpul dengan teman-teman tuanya, yang merupakan para mafia paling disegani serta dihormati di dekat makam Charlie. Lalu seorang kakek paling tua juga ikut datang ke sana, dan Richie pun bercanda dengan menyuruh kakek itu untuk pergi, karena sudah terlalu tua. Namun kakek tersebut marah karena dulu ia adalah satu-satunya orang, yang hampir mengalahkan Richie ketika mereka sedang berkuasa. Hingga pada akhirnya Richie pun berterima kasih kepada mereka, karena sekarang semua teman-temannya sudah berkumpul termasuk si kakek. Right. Setelah dari sana Richie pergi menemui mantan komisaris polisi, yang kini sudah pensiun dan tinggal di rumah yang kecil nan sederhana. Dan di sini, Richie meminta sang komisaris untuk mencari identitas Aaron dan gengnya, dan Richie berjanji akan memberikan sedikit harta jika berhasil menemukannya.
Let's face it. Who says they'll listen to me anyway? Beberapa hari kemudian sang komisaris pun menemui Richie, untuk memberikan identitas tentang kelompok Aaron yang ia dapat dari teman polisinya. Namun sang komisaris menjelaskan kalau ia hanya menemukan beberapa data dari anak buah Aaron, sementara identitas Aaron sendiri tidak berhasil ditemukan. Hingga setelah mendapat identitas itu dan di saat itu juga, Richie pun langsung mengirim teman-temannya untuk menangkap anak buah Aaron. Lalu setelah tertangkap Richie langsung bertanya mengenai di mana Aaron sekarang, dan ia berjanji akan melepaskan mereka jika memberitahu keberadaannya. Namun karena mereka merasa kalau orang yang menangkapnya adalah para kakek tua, mereka malah mengejek dan menantangnya. Yang jelas saja hal itu membuat Richie dan teman-temannya ingin tertawa, dan Richie langsung menyuruh satu temannya untuk segera beraksi, lalu inilah yang terjadi. Setelah itu teman Richie memperlihatkan alat yang dulu sering digunakan untuk menginterogasi, namun karena sekarang sudah modern, ia akan menggantinya dengan alat yang satu ini. But this is the new way. Lalu anak buah Aaron yang melihat temannya disaksa begitu sadas, akhirnya ia mau membantu Richie, dan ia mengatakan akan memancing Aaron untuk segera keluar. Sementara Richie yang mendengar itu ia pun menyuruh temannya untuk melepaskannya, dan teman-teman Richie heran karena orang ini nampak tidak bisa dipercaya, dan Richie malah ingin melepaskannya. Hingga saat orang itu dilepaskan ia malah mengambil senjata untuk menyerang Richie, namun Richie lebih dulu menghabisinya. Kemudian Richie mengatakan kalau sebenarnya ia juga tidak percaya dengan orang tersebut, namun ia tidak mau menghabisinya dalam keadaan terikat tidak berdaya. Hingga setelah mendengar itu teman-teman Richie pun langsung tertawa, dan saat mereka akan menginterogasi orang satunya ternyata ia sudah tiwis. Sementara di balik itu Aaron sendiri sedang sangat kesal, karena anak buah terbaiknya menghilang begitu saja, dan ia curiga kalau mereka telah dihabisi oleh gangster musuh. Keesokan harinya Richie kembali menemui Lauren, dan tidak lain untuk menanyakan anak buah Aaron yang lainnya. Dan di sini, Lauren menunjuk satu anak buah Aaron yang sering nongkrong di parkiran, dan Richie meminta nomor HP Lauren untuk info lebih lanjut. Like me to phone you from now on? Yeah, you write your number on there, all right? Just them. Lalu tak lama dari itu datanglah sang detektif yang menghampiri mereka, dan ternyata Lauren adalah anak dari detektif tersebut. From my daughter. Kemudian adegan berpindah kepada anak buah Aaron di parkiran, dan ia akan memalak seorang kakek tua yang terlihat sangat tak berdaya. Namun saat itu si kakek langsung mengeluarkan samurai andalannya, yang membuat anak buah Aaron pergi, hingga pada akhirnya ia berhasil terjebak oleh teman-teman Richie. Kemudian Richie dan teman-temannya kembali melakukan interogasi, dan ia bertanya baik-baik di mana Aaron sekarang. Namun si anak buah ini nampak seperti kedua orang kemarin, yang malah mengejek teman-teman Richie yang sudah tua dan terlihat lemah. Bahkan ia juga malah memancing Richie dengan mengatakan, kalau mendiang kakaknya seperti Doggy yang sangat tidak berdaya saat akan dihabisi. Dan tentu saja perkataan tersebut membuat Richie menjadi sangat emosi, lalu tanpa ragu Richie pun langsung menghabisinya saat itu juga. Namun sayangnya hal tersebut juga membuat darah tinggi Richie kembali kambuh, sehingga membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya memperlihatkan Richie yang sedang dirawat di rumah sakit, dan terlihat juga semua teman Richie yang hadir untuk menjaganya. Dan di sini, Richie mengatakan kalau ia mempunyai cara untuk memancing gangster Aaron keluar, yaitu dengan cara bekerja sama dengan Lauren. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Lauren yang mendatangi tempat Aaron, dan mengatakan jika yang telah menghabisi teman-teman Aaron bukanlah gangster lain, melainkan Richie dan teman-temannya. Bahkan Lauren juga mengatakan kalau hari ini adalah kesempatan yang baik jika Aaron ingin menghabisi Richie, karena sekarang Richie sedang dirawat di rumah sakit. Dan seperti yang kita tahu kalau Lauren ini hanya sedang bersandiwara, karena sebelumnya ia sudah disuruh oleh Richie untuk memancing Aaron.
Lalu Aaron yang mendengar hal tersebut ia pun langsung percaya kepada Lauren, dan ia mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Richie di rumah sakit. Sesampainya di sana Aaron dan beberapa anak buahnya akan menunggu di lift, sementara satu anak buahnya yang wanita diperintah untuk menimbik Richie di ruang ICU. Namun sesampainya di sana si anak buah hanya menembak guguling saja, dan kemudian Richie beserta teman-temannya langsung mengepung orang tersebut. Dan di sini awalnya Richie tidak berniat menghabisi orang itu, namun karena ada satu anak buah Aaron yang datang lagi ia pun langsung menghabisinya. Lalu Richie dan yang lainnya lanjut menyerang Aaron dan para anak buahnya, hingga terjadi aksi tembak-tembakan di sana. Hingga di suatu waktu dan ketika Aaron sudah sangat terdesak, ia pun segera menyandera Lauren, dan meminta Richie agar menyerah saja jika Lauren ingin selamat. Namun terlihat Richie yang begitu sangat tenang, lalu mengatakan jika dulu saat dirinya masih muda dan menjadi ketua mafia, ia tidak pernah menyandera atau melukai seorang wanita. Dan gangster sejati tidak akan pernah melakukan hal pengecut seperti itu, dan yang melakukannya hanyalah gangster abal-abal yang selalu meresahkan masyarakat. Lalu Danny yang mendengar hal tersebut ia pun menjadi termakan omongan Richie, sehingga ia memilih mengkhianati Aaron dengan menyerangnya. Kemudian dilanjutkan oleh Richie yang gagah, yang langsung menghajar Aaron dengan amat sangat beritil. That was for Charlie. Di sini Aaron sempat mengambil senjata untuk menimbik Richie, namun untungnya para polisi anak buah ibu Lauren berdatangan dan langsung menghabisi Aaron. Keesokan harinya memperlihatkan Richie dan beberapa temannya, yang kembali dirawat di rumah sakit akibat peperangan kemarin. Lalu tak lama ia didatangi oleh detektif polisi atau Ibu Lauren, dan di sini Richie sempat berpikir jika Ibu Lauren hendak menangkapnya. Namun detektif itu malah berterima kasih kepada Richie, karena telah membantunya menangkap gangster meresahkan, dan juga secara tidak langsung Richie telah menyelamatkan Lauren anaknya. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antini Film.